Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan Kitabut Tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan bab yang sedang kita bahas masih pada bab yang ke-23. Babu ma jaa anna ba'da hadhil ummah ya'budul awsan. Tentang keterangan bahwasanya sebagian umat ini, yaitu umat Islam, ada yang menyembah berhala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang syubhat yang disampaikan oleh orang-orang penyembah kuburiyun, ya, bahwasanya mereka mengatakan umat ini tidak mungkin terjerumus ke dalam kesyirikan. Mereka berdalil dengan keputusasaan syaitan menggoda manusia untuk beribadah kepadanya. Namun semua itu sudah kita jelaskan bahwa walaupun syaitan putus asa, namun bukan berarti kesyirikan itu tidak ada lagi. Kemudian juga telah kita bahas dalil yang pertama, yaitu surat An-Nisa ayat 51 tentang perbuatan orang-orang Yahudi yang mereka mengetahui kebenaran kitab Taurat yang Allah turunkan dari langit, tetapi mereka beriman kepada jibt, yaitu perdukunan, ya, sihir dan sesembahan-sesembahan selain Allah. Dan telah kita sampaikan bahwa sisi pendalilan, ya, ayat ini dengan bab, yaitu bahwasanya perbuatan orang Yahudi juga banyak diikuti oleh orang-orang yang mengaku sebagai Muslim. Adapun dalil berikutnya yang menjelaskan bahwasanya sebagian umat ini ada yang menyembah berhala. Mu'alib membawakan surat Al-Maidah ayat 60. Qul hal unabbi'ukum bisyarrim min dzalika masubatan 'indallah. Katakanlah ya Muhammad, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang lebih buruk balasannya di sisi Allah, yaitu man la'anahullahu wa ghadiba alaih wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abadat tagut. Orang yang lebih buruk balasannya di sisi Allah adalah orang yang dilaknat oleh Allah dan Allah murka kepadanya, dan Allah menjadikan sebagian mereka al-qiradah, yaitu monyet dan babi-babi, wa abadat tagut, dan menyembah berhala, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini masih berkaitan dengan perbuatan orang-orang Yahudi, di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membantah
perbuatan orang-orang Yahudi yang mereka kerjaannya suka merendahkan umat Islam. Yang mereka kerjaannya suka mencela orang-orang yang beriman. Mereka memusuhi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka menganggap mereka itu lebih baik. Mereka lebih taat. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Langsung Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, justru orang-orang Yahudilah yang lebih buruk. Nah, makanya dari ayat ini ada pelajaran penting di antara sifat orang-orang Yahudi, yaitu bahwasanya orang-orang Yahudi adalah orang yang suka mentakziah dirinya, dan juga orang yang suka menganggap dia adalah manusia yang paling mulia. Makanya kalau kita perhatikan ayat sebelumnya, itu surat Al-Maidah ayat 59, Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab, hal tankimuna minna illa an amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl wa anna aktsarahum fasikun." Katakanlah ya Muhammad, hai ahli kitab, apakah kalian memandang kami itu salah hanya lantaran kami beriman kepada Allah dan beriman kepada yang Allah turunkan kepada kami dan apa yang diturunkan sebelumnya? Nah, ini perkataan orang-orang Yahudi. Mereka mencela orang-orang yang beriman. Mereka mengatakan adalah kaum rendahan ataupun yang lainnya. Makanya Allah turunkan ayat ini dalam rangka membantah mereka. Bahkan mereka juga mengatakan bahwasanya kami adalah Su'abullah al-Mukhtar, yaitu suku yang terpilih. Disebutkan dalam kitab-kitab mereka bahwa selain orang Yahudi itu kedudukannya seperti binatang. Selain golongan mereka adalah binatang yang boleh untuk direndahkan. Bahkan mereka mengatakan yang berhak masuk surga adalah orang Yahudi saja. Adapun selainnya masuk neraka. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan bantahan buat mereka, di mana Allah menyuruh seorang nabi untuk membantah mereka. Seraya mengatakan, "Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannaul mauta in kuntum shadiqin." Katakanlah hai orang-orang yang menganut agama Yahudi, jika kalian mendakwahkan bahwasanya kalian sajalah yang dicintai oleh Allah, bukan manusia yang lain. Kalau kalian menganggap adalah kaum yang akan masuk surga, kenapa kalian tidak minta mati saja? Kalau kalian berani sekarang minta mati. Karena kalau mati katanya akan masuk apa? Masuk surga. In kuntum shadiqin, jika pengakuan kalian benar. Tapi itu cuma omong kosong. Mereka pun tidak mau mengharapkan untuk mati. Inilah jamaah sekalian, sifat orang-orang Yahudi seperti itu. Yang tentunya mereka itu sudah tahu kebenaran yang ada dalam kitab Taurat. Makanya Allah bantah dengan ayat ini, yaitu surat Al-Maidah ayat 60. Apa keburukan yang menimpa mereka? Yang Allah katakan di sini, bisyarri min dzalika masubatan indallah, yaitu di mana Allah membalas mereka dengan sesuatu yang paling buruk. Allah menjadikan mereka makhluk yang paling buruk. Yang pertama, la'anahullah, Allah melaknat mereka. Wa ghadiba alaih, bukan hanya dilaknat. Dilaknat artinya at-tardu anir rahmah, dijauhkan dari rahmat.
Yang kedua, Allah murka kepada mereka. Dan apabila Allah murka, mati, maka akan masuk neraka. Dan tegas Allah sebutkan dalam surat Al-Bayyinah bahwasanya orang-orang Yahudi mereka berada di neraka Jahannam, kekal di dalamnya. Ini di akhirat. Ternyata di dunia juga Allah hinakan mereka. Wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir. Yaitu Allah jadikan mereka menjadi apa jemaah? Monyet dan menjadi babi. Wa abadat taugut, dan mereka menyembah berhala. Dan banyak riwayat-riwayat yang lain yang menjelaskan bahwasanya mereka itu dirubah menjadi monyet dan babi. Para ulama berselisih pendapat tentang monyet dan babi ini. Ada yang mengatakan monyet ini adalah kutukan yang menimpa orang-orang Yahudi. Adapun babi adalah kutukan Allah yang menimpa orang-orang Nasrani, yang mereka menuntut kepada Nabi Isa untuk mendatangkan mukjizat. Tapi setelah Nabi Isa menampakkan, mereka tidak mau beriman, maka Allah rubah mereka menjadi babi. Ada pula yang mengatakan al-qirodah, monyet ini ditujukan kepada para pemuda dari kalangan Yahudi. Adapun khinzir, babi, adalah orang-orang yang sudah tua dari kalangan orang-orang Yahudi. Iya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mendoakan keburukan kepada para Yahudi yang berlaku jahat kepada Nabi SAW. Diriwayatkan dari Aisyah, dia menceritakan di mana ada serombongan orang-orang Yahudi yang meminta izin untuk bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka mengucapkan salam. Tapi salam bukan mendoakan kebaikan, mendoakan kecelakaan. Assalamualaikum, ya, yaitu kematian atasmu. Maka Aisyah saking jengkelnya, dia menjawab, Assalamualaikum ya ikhwanal qiradati wal khanazir. Kematian atas kalian juga wahai saudara kera dan babi. Wa la'natullahi wa ghadabuh, laknat Allah atas kalian dan juga Allah murka atas kalian. Ini perkataan Aisyah mengambil dari surat Al-Maidah ayat 60. Mendengar hal tersebut, Rasulullah mengatakan pada Aisyah, ya Aisyah, diamlah. Aisyah mengatakan, ya, wahai Rasulullah, tidak kau mendengar ucapan mereka, di mana mereka bukan mengucapkan Assalamualaikum, tapi apa? Assalamualaikum. Kemudian, ya, Rasulullah bukan memungkiri mereka itu keturunan babi atau apa namanya, saudara babi atau monyet. Tetapi Nabi menginginkan kelemah lembutan. Ya Aisyah, la yadkhulul rifqu fi syai'in illa zanah wa lam yunzi min syai'in illa syana. Tidaklah kelemah lembutan itu menghiasi seorang, maka dia akan terlihat indah. Sebaliknya, jika itu dicabut, maka akan memperkeruhnya. Ya. Nah, tentang alasan kenapa mereka dikutuk menjadi monyet, itu Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 163. Ya. Di mana mereka melakukan hilah, yaitu trik, tipu daya, dalam rangka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Allah haramkan mereka untuk mencari ikan di hari Sabtu. Ini sebagai ujian buat mereka. Ternyata justru di hari Sabtu tersebut
banyak ikan yang datang. Sengaja Allah jadikan seperti itu sebagai ujian buat mereka. Nah, maka untuk mengelabui larangan tersebut, dia masang jalaknya di hari apa? Di hari Jumat. Ya, dan mereka baru menangkap ikannya itu di hari Ahad, di hari Minggu. Nah, tentang perbuatan ini, ya, mereka niatnya sama, ingin melanggar, tapi ini disebut namanya hilah, melakukan tipu daya. Inilah yang menjadi bukti bahwasanya kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan kisah Bani Israel di dalam Al-Qur'an. Bahkan surat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah. Isinya tentang kisah siapa jemaah? Bani Israel. Ya, kisah yang sangat panjang. Kenapa? Karena banyak persamaan antara sifat orang-orang Yahudi dengan sifat ya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun bukan berarti persamaan sifat tersebut untuk dibiarkan. Memang sudah menjadi sunatullah. Umat Islam akan mengikuti umat-umat sebelumnya. Tapi Nabi memberikan peringatan, laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Bukan termasuk golongan kami yang menyerupai selain kami. Iya. Dan ternyata melakukan trik tipu daya, hilah ini juga banyak dilakukan oleh umat Islam. Di dalam pembahasan kitabun nikah itu dibahas namanya nikah tahlil. Nikah tahlil, yaitu dia melakukan hilah. Dia sudah menceraikan istrinya 3 kali, kan gak boleh untuk kembali lagi. Haram. Kecuali kalau istrinya tersebut menikah dengan laki-laki lain, kemudian sudah dukhul dan diceraikan secara sukarela. Maka dalam rangka untuk bisa kembali kepada istrinya tersebut, dia menyuruh temannya, menyuruh orang lain untuk menikahi mantan istrinya tersebut. Kemudian disuruh untuk menjimainya. Setelah itu disuruh untuk apa? Menceraikannya. Inilah hilah. Ada orang yang pengen banget buka puasa. Dia buka puasa kan gak boleh, haram. Dia safar. Tujuannya apa? Buka puasa. Ini disebut namanya apa? Hilah. Riba. Ya. Dikemas dengan sesuatu kata yang indah menjadi bunga. Iya, pacaran haram ditambahin jadi ta'aruf. Ya, padahal intinya sama dengan pacaran. Sekarang bank-bank konvensional ya kan diembel-embel dengan syariah, wadiah, mudharabah, tetapi hakikatnya sama dengan praktek-praktek riba. Ini contoh bahwa banyak sifat-sifat Yahudi diikuti oleh umat Islam. Nah, diantaranya wa abadat taugut, ini yang menjadi inti pembahasan kita. Inilah yang menjadi sisi pendalilan, yaitu di mana orang-orang Yahudi padahal mereka sudah diturunkan kitab Taurat dan sudah dijelaskan tentang haramnya beribadah kepada selain Allah, tetapi wa abadat taugut, mereka tetap beribadah kepada siapa? Taugut. Nah, kalau ada yang bertanya, kenapa mereka dirubah jadi monyet? Kenapa tidak dirubah menjadi hewan yang lain? Alasannya karena monyet itu yang paling mirip dengan manusia. Namun bukan berarti manusia itu keturunan monyet, tidak. Binatang yang paling mirip dengan manusia adalah monyet. Nah, kenapa mereka dirubah menjadi monyet? Ya, karena apa yang mereka lakukan itu mirip seperti kebenaran. Padahal mereka melakukan tipu daya, hilah, mirip dengan kebenaran.
Ya. Nah, kalau ada yang bertanya, ya, bolehkah monyet-monyet yang ada sekarang yang kita lihat, mungkin di Ragunan, di kebun binatang, ente keturunan Yahudi ya? Iya. Aisyah tadi mengatakan bukan keturunan monyet, tapi orang Yahudi yang datang dikatakan mereka adalah saudara-saudaranya monyet. Nah, apakah mereka ada, artinya mereka memiliki keturunan? Jawabannya tidak. Iya. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya, itu Sahih Muslim, anna kulla ummatin musikhat la yabqa laha naslun, bahwasanya setiap umat yang dirubah, mereka yang diazab atau dirubah menjadi binatang, la yabqa laha naslun, mereka tidak memiliki keturunan. Ya, jadi nggak bisa kita katakan monyet-monyet yang kita lihat di Curug Nangka, Curug Cilember, ya kan banyak monyet. Nggak bisa kita katakan mereka adalah keturunan Yahudi, karena semuanya sudah terputus. Baik, dalil ini, itu dalil yang kedua, memiliki beberapa pelajaran penting. Kita sebutkan sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaul Mufid, ya, juz 1 halaman 460. Min fawaidil ayah, di antara pelajaran dari dalil yang kedua, takrirul khasam wal ihtijaji alaihi bima la yastati'u inkaru, yaitu tentang bolehnya berhujjah dengan realita yang mereka tidak bisa mengingkarinya. Iya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat ini, ketika orang-orang Yahudi merendahkan umat Islam, maka Allah bantah mereka dengan realita yang nyata, ya, bahwasanya mereka itu justru lebih buruk. Mereka Allah rubah menjadi monyet dan juga babi. Iya. Kemudian faedah yang kedua, ikhtilafun nasi bil manzilati indallah, yaitu perbedaan kedudukan manusia bertingkat-tingkat. Jadi perbedaan kedudukan manusia bertingkat-tingkat, yakni baik dalam hal kebaikan maupun keburukan. Perhatikan ayat ini, bisyarrim min zalika masubatan indallah. Ya. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling buruk balasannya di sisi Allah? Dikatakan yang paling buruk. Berarti di sana ada yang keburukannya lebih ringan darinya. Jadi keburukan bertingkat-tingkat, sebagaimana kebaikan juga bertingkat-tingkat. Annan nasa yakhtalifuna bi ziyadatil iman wa nuqsanih. Ya, tidak diragukan lagi bahwasanya manusia pun, ya, berbeda-beda dalam masalah tambahnya iman dan berkurangnya. Maka dengan bertingkat-tingkatnya kebaikan dan keburukan, berbeda pula balasan yang dia dapatkan. Iya, orang yang hanya sekedar mengerjakan ibadah yang wajib, maka tentunya amalan dia tidak lebih utama, pahala dia tidak lebih banyak dengan orang yang mengerjakan amalan-amalan sunnah. Yang wajib dia kerjakan, yang sunnah juga dia kerjakan. Pelaku maksiat juga demikian.
yang paling besar dosanya adalah pelaku syirik. Iya. Kemudian faedah yang ketiga, su'u halil yahudi alladhina halat bihim hadhil uqubat minal la'ni wal ghadab wal maskhi wa ibadati taghut. Buruknya keadaan orang-orang Yahudi. Iya. Buruknya keadaan orang-orang Yahudi karena mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Azab tersebut berupa laknat, kemurkaan. Allah rubah mereka menjadi kera, wa ibadati taghut, dan mereka beribadah kepada taghut. Jadi keadaan mereka ya menjadi manusia yang paling buruk. Nah, dan memang ya demikianlah sampai saat ini. Orang-orang Yahudi ya, mereka adalah orang yang paling licik. Lihat aja kalau kita membaca sejarah, mungkin dulu katanya ya mereka dibunuh oleh bangsa komunis, oleh Hitler ya kan. Tapi ternyata sekarang sudah berkembang dia. Nah ini bisa jadi itu adalah penipuan dalam media. Jadi tidak menggambarkan yang sebenarnya. Nah, kemudian faedah yang keempat, isbatu af'alillah al-ikhtiyariyah. Menetapkan sifat perbuatan bagi Allah yang tentunya sesuai dengan kehendaknya. Ya. Jadi antara sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya tanpa adanya paksaan siapapun. Wa annahu subhanahu yaf'alu ma yasha. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ya melakukan sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Namun tentunya semua perbuatan Allah tidak lepas antara keadilan dan membawa hikmah. Liqaulihi la'anahullah, Allah melaknat. Fa inna la'na min sifatil af'al. Jadi laknat itu termasuk sifat-sifat fi'liyah. Kemudian juga yang kelima, isbadul ghadab lillah. Itu Allah katakan wa ghadiballah, menjelaskan bahwasanya di antara sifat Allah adalah al-ghadab. Ini di antara sifat yang diingkari oleh ahlul bid'ah. Di antara sifat yang mereka nafikan adalah sifat marah. Ada beberapa sifat yang dinafikan oleh mereka. Sifat marah, mahabbah, al-maji, datang, sifat istiwa, sifat nuzul. Ini sifat-sifat yang mereka ingkari. Nah, yang benar adalah kita wajib menetapkan sifat marah bagi Allah ya sesuai dengan kesempurnaannya, dan tentunya marahnya Allah dengan marahnya manusia itu berbeda. Marahnya Allah antara hikmah dan keadilan berbeda dengan kemarahan manusia yang menimbulkan madarat. Ya, lihat karena sebab marah orang itu melakukan tindakan-tindakan di luar dari nalar manusia. Ya, menghancurkan barang, mecahin piring, menceraikan istrinya, ini ya menimbulkan perbuatan yang buruk, berbeda dengan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara faedah dari ayat ini, wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir, itu isbatul qudrah lillah, ya menetapkan sifat qudrah bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Maha mampu. Ya, Maha mampu melakukan sesuatu yang manusia itu tidak mampu, yang para makhluk tidak mampu. Di antaranya ini, Allah Maha mampu merubah manusia menjadi
kera menjadi monyet. Allah juga maha mampu merubah manusia menjadi himar, ya, keledai. Sebagaimana disebutkan dalam hadis di mana Rasulullah mengancam akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai bagi orang yang apa jemaah? Yang mendahului imam. Ya. Dan ini kita wajib mengimani, percaya dengan hadis tersebut. Tidak bisa dikias-kiaskan. Karenanya ada kisah disebutkan, ada seorang syekh, dia mengajar selalu memakai hijab. Mau muridnya laki, perempuan, dia pakai hijab. Sehingga suatu ketika muridnya itu ingin sekali melihat syekhnya. Ya. Maka kata syekhnya, aku akan tampakkan wajahku. Tapi kalian jangan kaget. Nah, setelah diperlihatkan ternyata wajahnya itu seperti keledai. Dan dia menyampaikan, karena dulu aku tidak percaya dengan hadis bahwasanya orang yang mendahului imam bisa jadi kepalanya dirubah menjadi kepala keledai. Jadi hal-hal seperti ini ya kita wajib mengimaninya. Ya, bukan suatu hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mampu merubah sesuatu yang abstrak menjadi konkret. Yang tidak nampak menjadi nampak. Seperti al-mizan nanti pada hari kiamat. Di mana mizan berfungsi untuk menimbang amal. Amal terlihat atau tidak? Tidak. Tapi Allah Maha mampu untuk menimbangnya. Ya, Allah Maha mampu untuk menyembelih kematian. Kematian terlihat atau tidak? Tidak. Iya. 6. Kemudian faedah lainnya, annal uqubat min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan amalnya. Al jaza min jinsil amal. Mereka dirubah menjadi monyet yang sama dengan manusia. Kenapa? Karena mereka melakukan suatu perbuatan zahiruhu ibahah walhil wahwa muharram. Mereka melakukan suatu perbuatan yang zahirnya itu seakan-akan boleh, tapi ternyata itu perbuatan yang haram. Nah, kemudian faedah lainnya, anna haula'il yahud saru ya'buduna tagut. Bahwasanya orang-orang Yahudi yang awalnya mereka beriman kepada kitab Taurat, ya, mereka berubah jadi beribadah kepada tagut, wa abadat tagut. Wala syakka annahum hatal an ya'budunahu. Dan tidak dilakukan lagi, mereka itu sampai sekarang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah syaitan. Ya, apa bukti mereka menyembah syaitan jemaah? Menyembah syaitan itu bukan hanya mereka yang menyembah secara zahir, tapi mereka yang menuruti hawa nafsunya, ajakan syaitan. Yaitu mereka tidak mau mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu dalil yang kedua. Jadi sisi pendalilannya, ya, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang perbuatan orang-orang Yahudi, mereka wa abadat tagut, menyembah apa? Tagut. Dan ini juga dilakukan oleh umat Islam, ya, karena Rasulullah mengatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti perbuatannya orang-orang sebelum kalian. Shibron bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ya, nanti itu akan ada hadisnya disebutkan di dalil yang keempat. Baik. Nah, dua ayat ini
yakni dua dalil yang disebutkan oleh muallif ini menjelaskan tentang kisah orang-orang Yahudi. Adapun dalil yang ketiga ini menyebutkan tentang perbuatan orang-orang Nasrani. Ya, kita baca dalil yang ketiga, wa qauluhu ta'ala qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala berkata orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, kami akan menjadikan peninggalan mereka itu sebagai tempat ibadah. Surat Al-Kahfi ayat 21. Mereka mengatakan kami akan menjadikan peninggalan mereka sebagai tempat ibadah. Ayat ini berkenaan tentang kisah Ashabul Kahfi, yang kisahnya ma'ruf Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Ya. Makanya nama surat Al-Kahfi ini diambil karena adanya kisah yang ada di dalamnya tentang para pemuda yang bersembunyi di goa. Ya. Ini disebut namanya Ashabul Kahfi. Ini adalah kisah yang sangat menakjubkan yang kita wajib mengimaninya. Walaupun menurut nalar manusia itu tidak mungkin terjadi. Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 9, am hasibta an ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Yaitu suatu kisah yang sangat menakjubkan. Wa hum fityatun amanu billah wa kanu fi biladi syirkin fa kharaju minha ila Allah azza wa jalla fayassarallahu lahum ghar fadakhalu fihi wa namu fihi naumatan tawilah hatta balagat salasami'ati sinin wazdadu tis'a. Yaitu beberapa orang pemuda yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka hidup di negeri yang penuh dengan kesyirikan. Pemimpin negeri tersebut pun mengajak kaumnya untuk melakukan kesyirikan. Ya, itulah bahayanya pemimpin yang tidak berilmu, jamaah sekalian. Karena fitnah yang terbesar adalah fitnah yang ditimbulkan oleh pemimpin yang jahil, yang zalim. Kalau kita membaca kisah tersebarnya kesyirikan, kebid'ahan, di antara penyebabnya adalah pemimpin yang zalim. Iya. Seperti bid'ah tentang khalqul Quran, keyakinan Al-Quran itu makhluk, yang terjadi di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Itu karena pemimpinnya zalim, yaitu siapa? Al-Ma'mun. Nah, demikian pula tersebarnya kesyirikan di masa Ashabul Kahfi ini. Ya, karena pemimpin mereka yang mengajak kepada kesyirikan. Akhirnya pemuda-pemuda ini mereka ingin mendakwahi pemimpin yang enggak mungkin. Arus fitnah itu lebih dahsyat daripada mereka justru terkena subhat. Maka Allah suruh mereka untuk keluar dari negerinya. Ya, keluar dari negerinya, dan Allah mudahkan mereka untuk mendapati sebuah goa. Ya, dan mereka itu hanya segelintir orang, jemaah. Yang jumlahnya ada berapa? 7 orang. Ya, hanya sedikit. Nah, ini juga sebagai dalil bahwa kebenaran itu bukan mengikuti jumlah. Ya. Ini sering yang disampaikan dalam kajian-kajian manhaj, bahwa kebenaran itu bukan yang paling banyak, bukan kuantitas, tapi kebenaran itu adalah mengikuti dalil,
baik Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Dan memang terbukti dari zaman ke zaman orang yang mengikuti kebenaran itu sangat sedikit. Makanya Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa in tuti' aksaru man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia, maka mereka akan apa? Menyesatkanmu. Kita ngikutin kebanyakan orang yang viral-viral, maka justru kita sendiri akan meninggalkan kebenaran. Nasihat para ulama mengatakan, alaika bil haq wala tastauhis likillatis salikin wa iyyaka wal batil. Ya, hendaknya kalian berpegang teguh dengan kebenaran dan jangan tertipu dengan sedikitnya orang yang menapaki kebenaran tersebut, dan berhati-hatilah dari kebatilan walaupun yang mengikutinya itu sangat banyak. Nah, demikian pula hadis yang pernah kita bahas, ya, tentang orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab, ya kan? Di mana Nabi diperlihatkan ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut. Ya, bahkan pengikutnya hanya beberapa orang saja. Dan juga demikian apa yang dialami oleh Ashabul Kahfi. Mereka adalah segelintir orang ingin melawan kesyirikan, mereka tidak mampu. Ingin mendakwahi pemimpin yang enggak mampu. Akhirnya Allah suruh mereka untuk keluar dari negerinya tersebut. Fadakhalu fi, mereka pun masuk ke dalam goa. Wa namu fihi naumatan tawila, dan Allah tidurkan mereka dengan waktu yang begitu lama. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 25, salasami'ati sinin wazdadu tis'a. Berapa tahun? 309 tahun. 309 tahun. Subhanallah, lihat. Mereka tertidur selama 309 tahun. Wahum naimun la yahtajuna ila aklin wa syurubin. Mereka tidur tidak butuh makan dan tidak butuh minum. Ya. Wa min hikmatillahi anna Allah yuqabbiluhum dzatal yamin wa dzatas shimal. Agar tubuh mereka tidak rusak, maka Allah jadikan mereka ketika tidur itu berbalik-balik. Kadang berbalik ke kanan, berbalik ke kiri, ya, agar peredaran darah itu lancar. Ya, karena kalau orang itu misalnya duduk diam dengan waktu yang lama, biasanya peredaran darah itu apa? Berhenti, kesemutan, ya kan? Apalagi yang punya asam urat. Iya. Nah, jadi inilah Allah jadikan mereka tidurnya itu berbolak-balik selama 309 tahun. Akhirnya setelah itu mereka pun terbangun. Dan bangun tidur yang begitu lama pasti lapar, ya kan? Walamma kharaju ba'asu bi ahadihim ilal madinati liyashtariya lahum ta'aman. Maka mereka pun mengutus salah satu di antara mereka untuk ke kota mencari makanan. Ya. Nah, ketika mereka mencari makanan, ya tentunya mereka membawa uang. Dan ketika mereka membeli, ternyata uangnya udah nggak laku. Ya. Dan juga mendapati perubahan negeri yang sangat jauh dari sebelumnya. Dan mereka kaget, mereka mengira mereka tidur baru beberapa jam, jamaah sekalian. Subhanallah, ini kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barulah penduduk kaum mereka mulai sadar. Ya, ternyata ya tentang 7 orang ini adalah orang-orang yang dulu dikejar oleh pemimpin yang zalim saat itu. Ya, apakah setelah berganti generasi mereka tetap dalam keadaan beriman? Tidak. Mereka tetap dalam keadaan kafir. Nah, oleh karena itu pemimpin mereka mengatakan qala alladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihi masjida. Untuk mengenang kisah Ashabul Kahfi ini, mereka mengatakan, yaitu pemimpin mereka, kalau begitu kami akan membuat ya tempat ibadah. Ada yang mengatakan di dekat goa tersebut
dan juga di kuburan mereka. Iya. Nah, inilah sisi pendalilan yang sedang kita bahas. Ternyata kebiasaan ya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah itu sudah banyak dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Di antaranya adalah kebiasaan orang-orang Nasrani. Ya, karena kaum yang ada pada zaman Ashabul Kahfi ini adalah menganut agama Nasrani. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang sudah kita bahas, inna ulaika idza kanu fihim rajulun shalih famata fabanau ala qabrihi masjida. Sesungguhnya umat-umat sebelum kalian, apabila ada orang soleh yang meninggal di tengah mereka, maka mereka pun membangun masjid di kuburannya. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Iya. Jadi sisi pendalilan dari ayat ini dengan bab yang sedang kita bahas, bahwa ternyata mendirikan masjid di kuburan itu sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Di antaranya adalah ya apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani di zaman tersebut.
qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Maka orang-orang yang berkuasa atas urusannya pada saat itu, mereka mengatakan, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya, yakni di atas kuburan mereka. Dan ini juga sesuai dengan sabda Nabi SAW dari Ummu Salamah pada hadis yang sudah kita bahas. Beliau bercerita kepada Nabi, ya, bahwasanya tatkala beliau ke Habasyah melihat banyak masjid-masjid di atas kuburan, maka Nabi mengatakan, inna ulaika idza kana fihim rajul shalih famata banau ala qabri masjidah. Itulah kebiasaan mereka. Apabila ada yang mati dari kalangan orang-orang soleh, mereka membangun masjid di atas kuburannya. Bukan hanya itu, wasawwaru fi tilkas suwar. Mereka juga memasang gambar-gambar di dalamnya. Faulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Mereka itu adalah seburuk-buruk manusia nanti pada hari kiamat. Nah, namun yang perlu kita pahami juga, ternyata dalil ini dijadikan hujjah oleh kuburiyun tentang bolehnya membangun masjid di atas kuburan. Iya. Jadi memakai dalil yang sama, ya, tapi dalam rangka untuk menetapkan bolehnya membangun masjid di atas kuburan. Mereka mengatakan, ya dalilnya ini, itu buktinya di zaman Ashabul Kahfi, para penguasa membangun kuburan di tempat ibadah mereka. Dan syariat umat terdahulu adalah syar'un lana. Syariat umat terdahulu adalah syariat kita yang boleh untuk diikuti. Ya, ini adalah subhat yang mereka lontarkan. Maka bagaimana kita menjawabnya jamaah sekalian? Maka yang pertama, ungkapan yang Allah sampaikan, qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihi masjida. Ayat ini bukan menjadi dalil bolehnya membangun masjid di atas kuburan. Ya. Karena ada satu pertanyaan yang harus kita tujukan kepada mereka. Apakah Allah menyebutkan ayat ini tentang pujian atas perbuatan mereka? Apakah Allah memuji mereka dan membenarkan perilaku mereka? Tidak. Justru kalau kita perhatikan ayat ini adalah celaan, isyarat bahwasanya Allah mencela perbuatan mereka. Ya, perhatikan, qala alladziina ghalabu ala amrihim, orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka. Jadi perlu dipahami, ketika para Ashabul Kahfi itu yang 7 orang, ada yang mengatakan yang ke-7 adalah siapa? Anjingnya. Dan subhanallah jamaah, ini faedah yang sangat luar biasa. Anjing kita kenal adalah binatang yang kotor, binatang yang kita jijik, tapi dia menjadi mulia karena dia berteman dengan teman yang soleh. Ya, makanya dengan kita berteman dengan teman yang soleh menjadi mulia. Anjing aja menjadi mulia, ya kan? Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Iya. Jadi ayat ini justru adalah celaan buat perbuatan mereka. Karena Allah katakan orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka. Ya. Dan mereka tetap dalam agama kekufuran. Jadi mereka tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Ashabul Kahfi ini. Makanya banyak Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kebanyakan keadaan para pembesar yang Allah ceritakan dalam Al-Quran adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang sesat. Coba kita lihat surat Al-A'raf ayat 60. Qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin.
pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Demikian pula Allah mengatakan, qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadzibin. Pemuka-pemuka, lihat ini. Pemuka-pemuka artinya para siapa? Pemimpin. Ya, yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal. Demikian pula Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 75. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya. Berarti justru kebanyakan Allah sebutkan tentang sifat pemimpin adalah orang-orang yang jahil. Jadi ini bukan sebagai pembenaran atas perbuatan mereka. Iya. Kemudian tadi mereka mengatakan itu adalah syariat umat terdahulu yang itu merupakan syariat kita. Maka kita katakan, na'am, syariat umat terdahulu juga syariat kita. Dengan catatan, jika syariat kita membenarkan. Karena syar'u man qablana ada 3 macam. Yang pertama, ditetapkan dan disetujui di dalam Islam, maka itu menjadi syariat kita. Tentang kabar adanya Dajjal, ini sejak zaman Nabi Nuh sudah disampaikan. Demikian pula syariat, ya seperti sunnah-sunnah fitrah, memelihara jenggot, kemudian juga syariat khitan, itu adalah syariat umat terdahulu yang dibenarkan di dalam Islam. Tetapi kalau syariat tersebut diingkari, tidak dibenarkan di dalam Islam, maka syariat umat terdahulu itu tidak boleh diamalkan. Apa contohnya? Seperti di zaman Nabi Musa, laki-laki boleh mandi barengan dengan membuka aurat. Cara taubat mereka adalah dengan cara bunuh diri. Puasa wisol, puasa yang bersambung. Ya. Umat-umat terdahulu mungkin mereka boleh menikah dengan saudarinya, tapi itu semuanya sudah dihapus dan termasuk juga ini. Ya, kalau mereka berdalil itulah syarat umat terdahulu, ternyata Islam justru melarang dengan sabda Nabi, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Dan juga hadis tadi Nabi mengatakan hum syirarul khalqi, mereka adalah makhluk yang paling apa? Yang paling buruk. Bisa dipahami jamaah? Iya. Jadi perbuatan orang-orang Nasrani ini juga diikuti oleh umat Islam. Yang Nabi sudah jelas-jelas melarang beribadah di kuburan, ternyata kita lihat masih banyak orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Iya. Jadi dari ayat ini dapat kita ambil faedah, ya, anna min asbabi bina'il masajid alal kubur al-ghulu fi ashabil kubur. Bahwasanya di antara sebab dibangunnya masjid di atas kuburan yaitu karena bersikap gulu kepada penghuni kubur tersebut. Ya, di mana para penguasa saat itu mereka gulu kepada ashabul kahfi. Ya, akhirnya mereka pun membuat masjid untuk mengenang mereka. Nah, annal guluwa fil kubur wa in qalla qad yuaddi ila ma huwa akbaru minhu. Bahwasanya bersikap gulu, berlebihan kepada kuburan, walaupun itu sedikit, itu terkadang akan menghantarkan kepada yang lebih besar, yaitu kepada kesyirikan. Makanya di antara pesan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib ketika Nabi mengutusnya, ala tada suratan illa tomastah wala qabran musyarrafan illa sawaitah. Tidaklah engkau melihat patung-patung melainkan kau hancurkan, dan juga kuburan melainkan kau
ratakan. Iya, itulah dua dalil yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbarokah ini. Ya, jadi sudah 3 dalil kita sebutkan, yang ini berbicara tentang perbuatan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan baca dalil yang keempat dan dalil yang kelima. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Istawu istaqim mu'tadilu. Shafnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى
إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.